Let's have a ball. Mohon maaf bilang sebelumnya saya udah mengganggu waktunya karena saya ada juga tugas kuliah yang haruskan mewawancarai pelaku UMKM. Nah, yang pertama nih, apa sih motivasi Om atau latar belakang pemilik dalam membangun usaha ini? Ya untuk membangun UMKM juga sih, perekonomian juga intinya, jadi perekonomian keluarga juga. Kedua untuk ini kalau pekerjaan juga, gitu. Kita mau membesarkan merek dagangan kita juga. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Om, apakah usaha shawarma ini berawal dari hobi atau minat pribadi dari owner? Hobi sih, pertama hobi masak. Kedua anak emang suka kebab, makanya kita coba-coba, kita buka, alhamdulillah peminatnya banyak. Ya, berarti dari favorit menjadi suatu usaha dan mendapatkan keuntungan ya. Selanjutnya yang ketiga, jadi udah berapa lama sih usaha ini berjalan dan bagaimana pengalaman naik turunnya selama usaha dijalankan? Kita sih sebenarnya udah dari 2019 tuh bukan di kebab juga sih, ada di namanya ayam panggang atau ayam kodok dan tulang ya. Oh ya. Itu dari 2019, kalau yang shawarma ini baru 6 bulan. Gitu ya. Untuk pasang surut sih pertama awal-awalnya yang Zaman Covid mungkin. Covid justru lebih bagus kalau yang ayam panggang yang produk yang pertama tuh. Covid tuh lebih bagus. Itu justru kita naik daunnya di Covid. Minatnya lebih banyak mungkin karena orang lagi pada stay di rumah itu ya. WFA. Nah, kalau ini kan kita kebab ini yang shawarma ini baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan ini. Baru 6 bulan tapi peminat udah langsung alhamdulillah. Iya. Lokasinya mungkin strategis juga ya. Strategis ya, saingan juga belum buka begitu banyak juga sih. Oke. Selanjutnya apa sih harapan dan rencana owner terhadap pengembangan usaha ke depannya? Untuk usaha sendiri atau untuk yang lain? Untuk usaha ini, shawarma. Insya Allah kedepannya sih ingin buka cabang banyak tuh, kalau pekerjaan yang lebih banyak lagi gitu. Baik, itu saja ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya nih Om. Mengapa sih shawarma itu dihadirkan di lokasi seperti ini? Kita memperkenalkan makanan yang berkualitas ya, dengan harga terjangkau. Terus emang di atas mungkin di tempat lain harga shawarma itu lebih mahal dibandingin sama kita. Jadi biar masyarakat menengah bawah itu ngerasain makanan yang di atas gitu. Oh, baik. Pertanyaan dari aku nih, kenapa sih memilih shawarma ini sebagai produk utama? Ya, pertama emang kita hobi masak, kedua anak hobi suka kebab shawarma. Makanya kita coba-coba kita bikin, ya alhamdulillah respon dari masyarakat alhamdulillah lebih banyak yang suka. Apa ada perubahan nih resep atau cara masaknya nih dari dulu sampai sekarang? Enggak sih, cuman kita bumbu semua dari kita olah sendiri ke industri gitu. Terus selain kebab shawarma ini, apakah ada menu sampingan nih kayak minuman atau makanan lainnya? Kita suka sup, burger, ayam kodok ya. Kalau ayam kodok sih kan awam tuh orang, paling ayam panggang tanpa tulang. Gitu, itu yang favorit. Ide awalnya nih dari mana sih untuk membuat produk sampingan tersebut? Hobi sih, karena dari hobi ya. Lihat-lihat emang kita suka makanan Timur Tengah ya, akhirnya kita coba gitu. Alhamdulillah responnya baik. Apakah produk sampingan ini membantu menambah pendapatan usaha? Pasti membantu banget. Dalam 1 bulan nih biasanya berapa sih menghabiskan kebab shawarma ini yang biasa terjual? Nominal atau daging berapa kilo atau Ya, apanya? boleh nominal atau itu. Kalau nominasi kurang lebih di 30 ya, 30 jutaan. Kalau daging ya kita ambil rata-rata sehari itu bisa sampai 5 kilo. Dikalkulasi aja per bulannya. Terus apakah jumlah produksi selalu sama setiap bulan atau berubah-ubah? Tergantung dari hujan enggaknya ya. Itu dari cuaca juga sebenarnya mempengaruhi. Terus bagaimana sih cara mengatur stok bahan supaya produksi tetap lancar setiap bulan? Nah, kita selalu stok itu per minggu. Jadi continue tuh. Jadi stok tuh pasti nggak bakalan habisan. Kita selalu stok per minggu. Stok. Ini pertanyaan
income untuk membuka usaha ini setiap bulannya? Modal ini kan karena ini kan tempat sendiri nggak nyewa. Modal awal itu kurang lebih 10 sampai 20 Juta. dengan income tertutup lah itu kata dari. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara mengatur modal supaya tetap cukup dan tidak boros? Kita harus tahu HPP dulu. Betul. HPP apa namanya, bahan-bahan semua udah, kalau HPP udah ketemu ya itu kedepannya udah pasti ketahuan. Kalkulasi pemasukan, pengeluaran, dan pendapatan per bulannya masalah. Ya, itu aja dari aku. Cara sebuah usaha mengetahui seberapa besar pangan pasarnya itu gimana? Kita lihat, pertama kita survei dari komunitas masyarakat nih, lalu alang ini prospeknya, lihat per jamnya. Nah kita lihat marketnya itu. Akhirnya untuk kita buka usaha itu lihat dari market orang ini nih, kalau pada jalan Yang pada keluarnya. keluar jalan. Nah kita di jam, biasanya kan kita survei itu kalau mau buka usaha itu kita buka jam 7, jam 10, jam 12, nah jam 4 sampai jam isa tuh. Nah ketahuan kira-kira market apa namanya untuk pemasaran atau konsumen itu ketahuan dari situ, dari jumlah Terus orang. bagi Om, penting bagi Om itu memantau pasang pasar, pesaing, dan strategi apa yang bisa digunakan untuk tetap unggul. Nah, kita pertama menjaga kualitas, kedua kita emang buka promo itu setiap hari Jumat. Hari Jumat itu beli 2 gratis 1. Jadi emang pesaing banyak di sini. Kurang lebih satu bar sini ada 5 ya, kalau saya 6, alhamdulillah. Karena kita main promo dan main harga bersaing juga. Terus apa langkah awal yang perlu dilakukan untuk menyusun rencana pemasaran melalui media atau agen pemasaran? Paling kita dari selama ini sih kita untuk media kurang ya, cuman dari mulut ke mulut karena kita kualitas dari rasa. Yang Jadi sering beli aja orang yang gitu. beli, jadi alhamdulillah nyebar deh tuh kemana-mana gitu. Terus bagaimana memilih media yang paling efektif, kayak dari media sosial atau marketplace sesuai dengan karakternya? Paling kita main di status WA sama TikTok ya, terus tetap media sosial. Terus faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kapasitas produk dalam suatu usaha dan contohnya? Kapasitas produk itu ya dari pertama namanya konsumen ya. Konsumen itu dari pertama cuaca juga, kedua dari tanggal itu mempengaruhi penjualan. Tanggal muda, tanggal tua tanggal gitu ya. favoris. Peningkatan konsumen itu mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 19 tuh 20 daerah. Nah selanjutnya nanti 20 ke sampai akhir itu agak Menurun. nah itulah Terus yang terakhir, Om. dinamika konsumen. Yang terakhir, bagaimana hubungan antara kapasitas produk dan permintaan pasar? Apa yang terjadi jika kapasitas produk tidak sesuai? Kenapa? Kapasitas produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Selama ini sih kita kebutuhan produk untuk bahan baku atau apa nih? Ya, apapun itu kayak bahan bakunya. Kalau bahan baku kan kita selalu stok tuh, makanya takutnya kalau namanya kita kan main daging ini kan turun naik harga, makanya kita selalu stok misalnya seminggu sekali tuh kita stok dan kita harus bisa baca juga kenaikan bahan baku, naik turunnya tuh itu Harganya. mempengaruhi income juga gitu. Baik, sempat tanya ya Pak. Jadi bagaimana nih Bapak mendefinisikan dagangan Bapak dari nol? Mendefinisikan dagangan Bapak dari nol pertama kali mau usahanya Pak. Kita itu lihat pasar juga. Pada pasar dari kebutuhan masyarakat juga ini kan ibu kata jatuhnya kalau kebab itu kan apa namanya makanan pokok jatuhnya ya, bukan cemilan. Kita lihat nih pasaran ini maksudnya sama masyarakat sekitar, kita memperkenalkan produk baru juga, mencoba karena namanya kebab ini kan kurang sama Indonesia kan kurang tuh, makanya kita gimana caranya. Nah akhirnya untuk bumbu shawarma itu sendiri ya kita campur dari, memang sih bumbu itu dari kita impor dari Turki, kita campur pakai bumbu lokal gitu. Baik, pertanyaan kedua nih Pak, apa sih strategi Bapak untuk membangun merek atau bisnis pelanggan kebab shawarma ini Pak? Untuk merek, untuk strategisnya itu kita membukai ini, buka franchise. Kita ada franchise juga di Bekasi,
ke franchise, dan kita juga rencana insya Allah mau buka cabang juga di daerah Depok. Jadi kita masih sekitar Depok sama Bekasi. Depan kita memperkenalkan produk kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana sih Bapak menjalankan usaha kebab sawarna ini dengan cara kayak ada nggak sih tantangan atau kegagalan apa yang pernah Bapak alami gitu? Nah, tantangan sih pasti ada ya. Ini kan shawarma itu masih awam di lingkungan masyarakat Indonesia. Ya kita gimana caranya nih? Ya tantangan kita ya dari rasa. Kita emang sebenarnya dari awal itu bumbu kita emang dari Turki, tapi kita campur dengan bumbu lokal. Dan kita produksi sendiri juga gitu. Baik. Gimana sih Pak Bapak dengan tim menjaga standar rasa dan kualitas kebab sawarna agar tetap konsisten setiap saat? Siap. Nah, kalau untuk konsisten untuk rasa itu ya kita selalu ada takaran. Jadi bumbu itu takar misalnya ada ukuran sedang besar itu, nah kita harus ada tuh risnya gramnya ya kan ya. Nah, gramnya itu berapa, nah itu kita jadi nggak berubah rasanya. Nah selanjutnya nih Pak, apa sih dorongan utama Bapak memulai usaha atau membuka kebab sawarna ini Pak? Dorong itu kenapa saya buka ya karena saya hobi. Oh hobi. Dulu saya kan kerja di konsultan, tapi karena saya hobi, ya saya mutusin untuk fokus dengan hobi saya, masak itu. Jadi kuliner ya kita itu sebenarnya hobi, alhamdulillah dari hobi jadi cuan. Gitu. Alhamdulillah Pak. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi nih Pak, apa sih tujuan Bapak atau visi jangka panjang Bapak untuk usaha Bapak ini? Visi kita sih intinya mau buka lapangan pekerjaan ya. Jadi saya kan pengen buka cabang lagi lebih besar gitu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak.